di tahapan berapa? Saya memanggil dua bagian yang bertentangan. Ya, satu memberikan nama, yang kedua, yang ketiga menanyakan fungsi dan peranannya. Sehingga sebenarnya dia itu muncul dalam kondisi apa sih sebetulnya? Paham nggak? Kita sampai ke langkah berapa itu yang saya lakukan? Saya udah lupa itu. Hah? Kan saya sudah mengucapkan terima kasih. Saya sudah memberikan nama. Aduh. Sudah kenal. Oke, baik, sekarang lanjut. Nah, sekarang langkahnya adalah komunikasi antar state yang bertentangan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke, saya ingin berbicara dengan si sehat. Mungkin lihat ceritanya. Nah, ini ada kamu kan ada hiji. Kalau di dalam benak klien biasanya itu banyak. Jadi ada si sehat itu misalkan ya baju putih misalkan, melambangkan. Tergantung sih macam-macam. Ada si itu mah rada mahal gitu ya. Jadi tergantung manifestasi dari bayangan dari masing-masing orang. Paham? Oke, baik, sehat. Sehat, Anda tadi di depan Anda saat ini ada si Pape. Tadi ada dengar katanya si Pape ini sebetulnya ya ada ya untuk membuat dia jidan itu tenang. Coba kamu sampaikan maksud kamu apa si Pape supaya ibaratnya memahami. Coba sampaikan sehat si Pape. Ya, sebenarnya kalau misalkan kamu membuat dia jadi tenang, saya yang merasa tidak tenang. Saya sehat. Ya, tidak sehat. Ya, sudah? Oke, sekarang saya ingin berbicara dengan si Pape. Oke, Pape, kamu barusan dengar kata si sehat. Katanya ya dia si sehat itu menjadi tenang dengan merokok. Coba tanggapi. Kalau misalkan kamu merasa nggak tenang sama apa yang saya lakukan, ya terserah kamu saja. Ya nggak apa-apa, masuk aja, ngalir aja. Ya terserah kamu saja, nikmati aja. Baik. Sekarang jadi menurut kamu ya itu terserah aja gitu ya. Oke. Sekarang jadi si sehat lagi. Nah, sehat barusan kata si Pape ya karena katanya ya dia juga bagian dari bidan ya. Yang penting ya saya juga positif katanya ya. Jadi membuat dia tenang. Nah, menurut kamu bagaimana? Coba sampaikan maksud ya kamu ke si Pape ini apa sih? Ya, saya tidak akan menjawab begitu saja atas tadi perkataan kamu supaya saya terserah apa yang saya lakukan. Saya akan tetap membuat jidan ini menjadi orang yang sehat, yang semangat dan lebih produktif lagi dalam pekerjaan sehari-harinya. Oke, baik. Jadi kamu sampaikan gitu ya. Oke, sekarang saya ingin dengan Pape dengan suara saya. Dengar. Oke, Pape barusan dengar kata si sehat. Dengar. Sebetulnya kan si sehat itu memiliki niat baik ya untuk tidak katanya supaya lebih produktif dan sebenarnya supaya tidak stres. Coba kamu respon tanggapan dari si sehat. Tahu nggak? Kalau misalkan kamu punya cara buat jidan jadi lebih semangat lagi, lebih produktif lagi, coba kamu buktikan kepada saya gitu. Kalau misalkan jidan ini ketika bersama kamu, dia merasakan ketenangan, dia merasakan hidup dia lebih produktif lagi. Coba buktikan kepada saya. Baik. Terima kasih. Sekarang saya ingin berbicara dengan Jidan. Baik Jidan, barusan kamu dengar kan ada dua bagian dari kamu, satu si sehat yang ingin berhenti merokok dan satu lagi si Pape yang katanya dia tuh merokok supaya membuat tenang. Jidan melihat kan keduanya punya pendapat masing-masing. Nah ini ada konflik terus. Nah Jidan, adakah bagian dari Jidan yang kira-kira bisa mendamaikan dua bagian dari Jidan ini yang mungkin bisa menjadi penengah atau memberikan saran yang bisa sama-sama beriringan? Itu ya Pak untuk tujuan Jidan ya. Kata Jidan tadi harus produktif lebih baik. Siapakah bagian ini? Ya kan?
step kan ini pas step Oh, tak bagian ini ya. Ada. Kita bagian siapa yang mau yang sana kan yang dapur Syukur Pak. Oke, saya ingin bicara syukur. dirinya. yang bagian tidur Pak Trado sudah saya beres. Oke, syukur. Dengar suara saya? Dengar dulu. Anda adalah bagian dari diri tidak, syukur? Iya. Baik, syukur. Saya ingin duduk di sana. Nah, oke. Nah, oke, syukur. Anda adalah bagian dari jidat ya. Bagian dari jidat yang positif. Ya. Biasanya kamu muncul dalam kondisi apa, syukur? Saya muncul dalam kondisi ketika ada sebuah jadi pemasangan Ya, bebas pokoknya masuk aja ngalir aja. ya. Jadi saya muncul ketika ada dalam perasaan nikmat. Oke. Berarti apa fungsi dan peran kamu untuk jidat? Fungsi saya untuk tidak ya saya bisa mengendalikan bahwa tidak ini supaya masuk lagi ke posisi yang dimana dia itu merasakan apa yang bisa saya berikan. Oke, jadi membuat jidat lebih tenang, lebih positif. Ya. Oke, ini syukur karena kamu adalah bagian dari diri jidat. Nah di sini kalau kamu lihat kan di sana ada si Pape dan di sini si Sehat. Sebetulnya mereka itu masih belum bisa berdamai, belum bisa memahami satu sama lain. Nah menurut jidat, kamu itu syukur adalah bagian dari yang bisa mendamaikan. Maukah kamu coba bantu gitu ya untuk memahamkan keduanya? Karena jidat ini ingin sekali hidupnya itu ya tenang ya. Nah, sama juga dia terhindar dari aktivitas yang tidak produktif dan khususnya ya bisa juga berhenti merokok. Nah, coba sampaikan. Kamu mau ngomong ke siapa dulu? Pape. Oke, coba sampaikan ke si Pape apa yang ingin kamu sampaikan. Pape. Iya. Tadi kan kamu bilang bahwa kamu ini bisa membuat jidat ini menjadi tenang. Tapi tadi kamu juga memberikan kepada si Sehat ini terserah aja apa yang akan Sehat lakukan seperti itu. Jadi coba kamu lihat dulu saja dan kamu cermati apa yang nanti akan jidat lakukan atas masukan-masukan apa yang disampaikan oleh si Sehat dan apa yang dirasakan oleh si Sehat. Bisa? Silakan, sudah. Oke, Pape. Barusan dengar kata si syukur? Dengar. Bagaimana tanggapan kamu, syukur? Ya kalau misalkan itu membuat dia juga bisa merasa tenang, ya coba dilakukan saja kepada dia dan apabila dia si jidat ini merasakan ketenangan, saya akan menerimanya. Oh, berarti kamu menerima saran dari si Ya. syukur. Adakah saran atau yang ingin kamu sampaikan? Ya. Ada tidak? Syaratnya intinya silakan kamu buktikanlah kepada saya itu mana posisi jidat yang emang dia kan tadi saya membuat jidat itu dia hanya tenang saja gitu, dalam kesendiriannya. Nah buktikan kepada saya bahwa di mana benar-benar jidat ini merasakan ketenangan apa yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya ingin ke si syukur dulu. Oke, syukur barusan dengar kata si Pape, kamu katanya berhasil. Nanti bisa meyakinkan pendapat kamu diterima. Dan tapi si syukur ini, si Pape ini kayaknya masih sedikit ada perasaan. Coba kamu sampaikan lagi supaya dia mungkin lebih mampu, lebih yakin gitu ya dengan apa yang kamu sampaikan. Ini Bapak jadi seperti ini ya. Kan yang kamu inginkan dari jidat ini kan kamu ingin jidat ini menjadi orang yang lebih tenang lagi ketika kamu ada di sana. Nah, boleh kamu cermati ya. Dan yang diinginkan oleh si Sehat ini kan dia juga ingin jidat ini orang yang lebih produktif. Coba saya akan bertanya kepada kamu, apakah ketika jidat ini merasakan kesenangan, jidat ini orang yang sangat bahagia, orang yang sangat produktif lagi dalam hidupnya, apakah dia merasakan ketenangan atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Baik, kembali ke Pape. Oke, bagaimana tanggapi Pape? Baik, kalau misalkan apa yang tadi kamu sampaikan itu
bisa ada dalam diri Jidan yang ketika Jidan melakukan hal itu dia merasakan ketenangan, ya saya akan menerimanya. Oke, berarti kamu menerima asalkan menunjukkan begitu ya, gitu ya. Jadi syarat dari kamu hanya menunjukkan ya. Hanya membuktikan bahwa ketika Jidan ngerasain orang yang produktif itu dia merasakan ketenangan seperti itu. Berarti cukup menunjukkan bahwa Jidan itu bisa tenang dan bisa produktif. Walaupun misalkan dalam kondisi kesendirian, Ya. karena kan kamu tadi bilang kamu tadi suka muncul ketika dalam Kesendirian. Oke, baik, makasih. Sekarang ke si sahabat Syukur. Oke, Syukur, di sini ada satu lagi si Sehat. Nah, coba mungkin kamu ada masukan ke si Sehat sehingga si Sehat ini ya bisa berdamai lah dengan si apa ya, sehingga bisa menopang Jidan ya supaya Jidan ini ya bisa produktif. Coba sampaikan. Baik, Sehat ya. Silakan, tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak bahwa dia akan menerima ketika si Jidan ini merasakan sebuah ketenangan. Terus kamu juga mempunyai tujuan dan mempunyai maksud kepada si Jidan ini bahwa kamu ini membuat dia menjadi orang yang kuat lagi, membuat dia menjadi orang yang lebih produktif lagi. Dan saat di Jidan ini kamu bisa membuktikan bahwa Jidan ini dalam keadaan produktif, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat itu dia bisa merasakan sebuah ketenangan, khususnya dalam dia kesendirian. Apakah kamu bisa membuktikannya pada Oke, baik. Dengan bicara dengan si Sehat. Nah, Sehat barusan dengan kata si Syukur. Bagaimana pendapatmu? Ya, kalau misalkan itu menjadi syarat buat Jidan menjadi tenang, saya bisa membuktikannya dan saya juga bisa membuat Jidan ini merasakan sebuah ketenangan ketika dia produktif, ketika dia menjadi orang yang kuat dan ketika dia sendirian. Apa yang akan kamu lakukan ke Jidan? Sehat. Supaya bisa kamu tunjukkan dan meyakinkan si Papa juga. Saya akan membuat ataupun melakukan kepada Jidan ini pekerjaan-pekerjaan yang emang membuat dia ini dalam kesehariannya menjadi bisa teratur lah dalam segalanya dan sampai membuat dia ini menjadi orang yang berhasil gitu. Karena kalau misalkan dia menjadi sehat, pasti dia juga akan melakukan hal-hal yang memang ke tujuan yang diharapkan itu bakal dia dapatkan. Oke, jadi kamu akan membantu Jidan supaya fokus pada tujuannya dan itu akan membuat Jidan itu produktif dan teratur itu tidak muncul perasaan sepi itu. Oke, sekarang ke si Pape. Oke, Pape barusan dengar kata si Sehat seperti itu. Itu menurut pendapat. Jika itu caramu membuat Jidan menjadi tenang, coba silakan kamu berikan sebuah bukti kepada saya yang dimana kamu bisa membuat Jidan ini menjadi orang yang tenang ketika dia sehat. Oke, berarti kamu akan mencoba untuk menerima si Sehat ini. Ya. Oke, kalau begitu saya bersepakat ya semuanya ya. Oke, baik, saya ingin tidak. Oke, baik. Jidan di sini dilihat sudah ada 3 bagian dari Jidan. Ada si Pape, ada si Sehat, dan ada si Syukur. Semuanya coba bayangkan, bersepakat ya bahwa mulai saat ini ya si Syukur akan meyakinkan bahwa keduanya itu akan sama-sama memberikan hal positif dia. Ya, karena si Pape juga akan menunggu bahwa si Sehat ini bisa membantu Jidan untuk lebih teratur, jadi tidak ada perasaan sendiri dan bisa tenang walau dalam kondisi apapun. Dan Syukur akan memandu keduanya untuk sama-sama mendukung Jidan yang baik. Oke, bersepakat semuanya? Oke, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Sehat, terima kasih Pape, terima kasih Syukur, semuanya bagian dari Jidan dan semuanya silakan berkorban. Dan sekarang silakan masuk lagi ke dalam tubuh Jidan.
Setelah itu beres, baru disugesti. Bagian bahwa hari ini semua bagian bagian bersepakat untuk yang pertama berbuat produktif dengan cara melakukan pengelolaan diri. Jadi kita sebutkan lagi tuh hasil dari kesepakatan ini, dan ya berhenti untuk misalkan ya dengan hidup produktif akan lebih terkelola dengan tidak fokus dengan berhenti merokok. Karena tadi si pakai sepakat asalkan produktif dan tenang. Nah, sehingga terus di akhir dengan direct suggestion. Nah, itu gambaran bagaimana melakukan part terapi. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Aku nanya, kalau itu kan tadi pindah-pindah, nanti kalau misalkan pergantian partnya sama tangan biasa gitu. Dan hari itu saya ingin berbicara dengan, nanti kalau saya berbicara dengan sehat, saya akan pegang tangan. Karena apa? Kalau saya berbicara dengan si pakai tangan ini sehat, tangan ini pakai tangan depan. Syukur. Sehat. Oke, coba pakai gitu. Syukur. Terus bagaimana sih syukur? Syukur mah ngomong aja. Syukur dengan suara saya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Saya ingin tanya, kan tadi kalau di Denmark mungkin karena emang atau sebagian orang ada yang lagi ngobrol tadi kan kedua tuh ada kesepakatan kan ada syukur. Nah kalau semisal orang tersebut merasa terus konflik gitu, tidak jadi egois dua-duanya pasti keluar gitu Pak. Bisa Walaupun sudah ada 3 part, ya. cari lagi part yang lain. Oh. Misalkan, adakah part lain yang bisa membuat kamu lebih damai? Misalkan ya, ada siapa itu? Bisa part itu, tadi kan? Part itu bisa berasal dari diri kita. Bisa juga part itu adalah introject positif dalam hidup kita. Misalkan ada siapa itu? Mama saya. Oke, saya ingin berbicara dengan mama. Mama ada, panggil si mama untuk berdua. Paham nggak? Jadi part itu bisa jadi bagian dari kita, tapi bisa jadi introject yang kita anggap positif. Bisa jadi itu dosen atau siapapun yang menurut kita, kiai, ustadz. Paham ya? Kita punya kesan gitu dengan orang. Itu udah, gimana? Berarti kalau sesi dua kan, kalau sesi misalkan pemerintah agak bikinnya masalah fisika itu tentang pasti belajar ya. Kan di sesi dua itu target memasukkan kita sih mengeluarkan dalil yang negatif. Ya bisa sih lagi sama si malas. Itu apa bedanya Pak? Sama Forgiveness mah tidak ada sila jadi si malas. Nah, kalau self forgiveness terapi itu bagian dari kita yang kita benci. Bukan, misalkan ada yang saya malas, ya udah, sifatnya itu adalah mengeluarkan perasaan kesal kita ke sifat itu. Positioningnya itu kalau ini gini. Saya sudah sampaikan. Forgiveness terapi memang 2 tahapan. Ada tahapan yang pertama, forgiveness to other, yaitu introject yang kita anggap punya emosi negatif dengan kita. Yang kedua, mungkin kita juga ada emosi negatif dengan diri kita sendiri. Makanya, tapi kalau saya nggak ada, saya mencintai diri saya gitu apa adanya, ya sudah beres. Hanya forgiveness to other aja. Nah, tapi sesi ketiga, mungkin adakah bagian diri yang konflik? Oh ada Pak, itu. Ini gunakan konsep. Kan tidak pukul-pukul, tidak marah-marah. Enggak itu. Kita hanya berkomunikasi dengan bagian diri kita yang konflik bisa digunakan. Oke? Ada lagi? Silakan. Emosional release, mengeluarkan emosi, kemudian ya pemaafan. Ya ini adalah
di dalam diri. Karena yang sisi dua udah memaafkan, tinggal konflik batinnya masih ada nggak? Oh iya. Tuh. Jadi kalau masih ada, kita bantu untuk melakukan resolusi, mensolusikan kembali. Nah, saya sampaikan teman-teman, dalam melakukan part terapi itu biasanya ada syarat. Ya. Nah, syarat ini harus Anda catat. Mungkin Dan itu dorong klien untuk melakukan syarat. Misalkan kayak tadi ya, aja saya tunggu atau gini, ya udah saya berhenti asal syaratnya bolehlah saya satu hari satu rokok. Gimana kalau gitu syaratnya? Sebagai konselor Anda jangan nggak boleh gitu kan kamu bener. Nggak gitu. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Asalnya mungkin dia bisa satu bungkus, satu ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa. Nanti sesi yang berikutnya kita coba lakukan lagi gitu. Karena kalau misalkan dia berhasil, ya biasanya meningkat keyakinan diri untuk berubah. Jadi nggak apa-apa, itu syaratnya ya. Kalau disyaratkan, sampaikan aja. Ya, ada lagi? Kalau kliennya sulit mendeskripsikan apa yang ingin dia omongin, gimana? Kan tadi Jidan mah bisa ya mendeskripsikannya. Nah, kalau misalkan si kliennya susah, gimana Pak cara kita? Di sebelah mana? Di sebelah mana? Ya nggak bisa cerita, misalnya dia tuh tahu mau cerita apa, tapi dia tuh nggak bisa merangkai kata-kata buat diomonginnya. Kalau itu kognitif terapi saya paham gitu. Karena biasanya karena dia membayangkan itu sosok introjek yang mungkin dia anggap kadang misalkan usianya di atas dia nggak berani. Tapi kalau di part terapi, asalkan ada edukasi bahwa yang akan kita lakukan ini adalah terapi bagian, itu rata-rata bisa sih. Kecuali, makanya saya bilang tadi. Jadi ketika sudah diinduksi, di deepening, bayangkan saat ini Anda berjalan menuju sebuah ruangan, gitu. Jadi benar-benar divisualkan. Anda masuk ke ruangan itu dan di sana banyak kursi kosong. Silakan Anda duduk di kursi itu. Itu kan sebenarnya bagian dari menggait orang supaya visual banget. Nah sekarang saya ingin berbicara dengan bagian diri di dalam diri kamu. Adakah bagian diri yang ini? Panggil dulu dong. Bisa. Jadi caranya untuk diedukasi dulu. Sama seperti orang mau dihipnosis kan hipnosis banyak pikiran, oh nanti saya lupa ingatan lah, dan saya gak bangun lagi lah. Nah ini pun Anda edukasi bahwa saya akan ingin berusaha dengan bagian dari diri kamu. Bisa ya, edukasi dulu edukasi. Oke? Jadi edukasi yang paling utama ya. Ada lagi? Anda bayangkan prosesnya? Nanti saya akan kirim video. Ya saya kirim video yang tapi memang video itu keburu habis ya. Jadi saya ada sesi dulu waktu